Nama saya Mareta Angelina Yunas dengan NIM 2502146011859. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Di sini saya akan review 16 materi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Materi pertama, perbedaan perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan adalah 3 bidang yang mengelola informasi, tetapi masing-masing punya tujuan, cara kerja, dan jenis bahan yang berbeda. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat menyimpan dan menyediakan buku, jurnal, atau bacaan lain yang bisa dipinjam oleh siapa saja untuk belajar atau hiburan. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan dokumen seperti laporan, artikel ilmiah, atau catatan khusus yang berguna untuk penelitian atau analisis mendalam. Yang ketiga ada kearsipan. Kearsipan adalah pengelolaan arsip atau dokumen resmi dari kegiatan organisasi seperti surat perjanjian, laporan keuangan, atau catatan pemerintahan yang jadi bukti hukum atau sejarah. Materi kedua ada objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang menjadi bahan utama atau isi yang dipelajari. Sedangkan objek formal adalah pendekatan atau sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji objek material secara mendalam. Kita ambil contoh dalam geografi, objek materialnya adalah bumi, dan objek formalnya adalah pola sebaran penduduk di bumi. Materi ketiga ada fungsi dan jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama, pendidikan untuk menyediakan sumber belajar. Yang kedua, ada penelitian untuk menyediakan sumber primer dan sekunder untuk riset. Yang ketiga, pelestarian sebagai media untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Yang keempat, informasi untuk menyediakan sumber informasi yang mudah diakses. Dan yang terakhir, rekreasi untuk menyediakan fasilitas dan acara untuk hiburan. Jenis-jenis perpustakaan ada 4, yaitu perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Materi keempat ada The 5 Laws of Library Science atau biasa disebut 5 hukum ilmu perpustakaan. Yang pertama menurut Langton 2006, books are for use. Tujuan utama buku di perpustakaan adalah untuk digunakan, bukan untuk disimpan saja. Yang kedua ada every reader his or her book, yaitu menyediakan koleksi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca. Yang ketiga ada every book its reader. Perpustakaan harus memfasilitasi agar buku-buku tersebut dapat ditemukan oleh pembaca. Yang keempat ada save the time of the reader, yaitu pentingnya efisiensi dalam perpustakaan. Yang kelima ada the library is growing organism, atau institusi yang harus terus bertumbuh sesuai kebutuhan pemustaka. Dan yang kedua ada menurut Lancashire 2011. Yang pertama, conversation atau pengetahuan diciptakan melalui percakapan. Dan yang kedua ada fasilitasi perpengetahuan, yaitu misi pustakawan untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui fasilitas penciptaan pengetahuan. Yang ketiga ada wadah perpengetahuan, yaitu perpustakaan bukan hanya sebuah lembaga, tetapi sebuah wadah keterlibatan masyarakat. Yang keempat, navigasi. Pustakawan bukan hanya penjaga informasi, tetapi juga penentu arah dalam pengetahuan. Dan yang kelima adalah perkepustakawanan, yaitu inovasi dan adaptasi adalah kunci kepustakawanan. Dan materi kelima ada perpustakaan dari masa kuno hingga pra-Amerika. Nah, sejarah bermula ketika manusia bisa menulis di sebuah media komunikasi. Yang pertama ada masa cuneiform dari Sumeria, yaitu menggunakan media batu dan tanah liat untuk menggambar pola dan simbol yang digunakan untuk bahasa sehari-hari. Dan yang kedua ada masa papirus di Mesir. Nah, tanaman papirus yang tumbuh di tepi sungai Nil diolah menjadi media tulis seperti menyerupai kertas tebal. Dan yang ketiga ada revolusi percetakan yang dimulai pada tahun 1450-an yang menjadi awal mula terciptanya buku. Dan yang terakhir abad ke-17 hingga 18 Masehi baru muncullah perpustakaan di Eropa.
Dan materi keenam ada konsep informasi. Informasi sendiri adalah pemberitahuan atau penjelasan tentang sesuatu yang mempunyai nilai informasi, bisa benar dan bisa juga salah. Yang ketujuh ada nilai informasi juga ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau juga memberi solusi terhadap sebuah masalah tertentu. Di materi ke-8 ada karakteristik informasi. Karakteristik informasi ada 7, yaitu yang pertama akurat, bebas dari kesalahan, yang tidak menyesatkan dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada relevan, yaitu berkaitan langsung dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada tepat waktu, maksudnya tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat ada lengkap, dengan memuat semua data yang diperlukan. Kelima terpercaya, yaitu bersumber dari sumber yang sah. Keenam konsisten, dengan tidak bertentangan dengan informasi lain yang sudah diketahui. Yang ketujuh terukur, yakni dapat dibuktikan secara logis maupun empiris. Materi yang ke-8 ada sejarah informasi. Nah, informasi sendiri diawali dengan zaman prasejarah dan dunia kuno, ditandai dengan informasi yang disampaikan secara lisan, dengan ditemukannya tulisan atau lukisan di gua dan proto-tulisan. Kedua ada abad pertengahan, ditandai dengan dunia Islam yang maju dalam penerjemahan dan produksi dokumen. Tidak hanya itu, ditemukan juga kodeks manuskrip perkamen menjadi bentuk utama dari dokumen. Dan yang ketiga ada zaman percetakan awal di tahun 1450-an dengan Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak dengan huruf timah timbal, dan zaman percetakan ini awal mula lahirnya ledakan informasi pertama. Keempat ada zaman komunikasi massa di abad ke-19, yaitu revolusi industri dan litografi ditandai dengan produksi lebih cepat, surat kabar, majalah, dan jurnal ilmiah berkembang pesat. Yang kelima ada zaman dokumentasi abad ke-20 hingga masa kini, dengan munculnya komputer digital dan bentuk analog baru seperti foto, film, rekaman suara, audio atau videotape. Nah, sejarah informasi adalah hasil dari interaksi antara teknologi, masyarakat, ekonomi, dan juga pengetahuan. Dan materi yang ke-9 ada philosophies of information atau disebut juga filsafat informasi. Filsafat informasi ini muncul dari perkembangan teknologi informasi, di mana informasi dianggap bukan hanya sekedar fakta, tetapi juga keberadaannya. Fokus utama dari filsafat informasi ini sendiri yaitu memahami dan menganalisis informasi itu sendiri, serta menggunakan teori komunikasi matematis dengan menggabungkan dengan bidang ilmu yang lain seperti ilmu informasi dan filsafat ilmu. Ciri umumnya yaitu realitas yang bersifat informasional, dan juga philosophies of our time for our time, yang bermakna filsafat yang muncul dari keadaan saat ini digunakan untuk memahami serta menyelesaikan persoalan masa kini. Dan materi yang ke-10 ada 6 konsep utama dalam filsafat informasi. 6 konsep dalam filsafat informasi menurut Floridi yang sangat relevan dengan ilmu informasi ada 6, yaitu yang pertama revolusi keempat, yaitu menempatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disebut TIK sebagai inti masyarakat modern. Dan yang kedua ada tahapan historis. Saat ini kita berada pada hipersejarah atau disebut juga hyperstory, di mana masyarakat sepenuhnya bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga ada infosfer, lingkungan informasi yang memadukan dunia fisik dan digital secara menyeluruh. Yang keempat ada on life, yaitu kondisi hidup di mana yang melebur antara realitas fisik dan digital tanpa ada batas yang tegas di antara keduanya. Yang kelima ada informational
obstructions itu segala hambatan yang menghalangi arus bebas informasi dalam infosfer. Dan yang terakhir ada transisi on life, yaitu peralihan menuju kehidupan berbasis infosfer dan hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia. Dan materi yang ke-11 ada List, Library, and Information Science. List sendiri menangani konten semantik dalam dokumen seperti informasi yang benar, misinformasi yang salah, disinformasi, sengaja salah, dan yang terakhir fiksi dan konten lain yang relevan. Fokus list terhadap kualitas semantik bukan hanya sebuah kebenaran. Dokumen memiliki nilai etis karena merupakan entitas informasional. Tujuan etis tertingginya yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem informasi. Materi yang ke-12 ada teknologi perpustakaan di dunia. Nah, teknologi perpustakaan dunia, saya mau ambil contoh di perpustakaan Harvard University. Nah, teknologi utama yang ada di perpustakaan Harvard University yaitu perpustakaan digitalnya. Harvard University memiliki jutaan koleksi digital seperti e-book, e-jurnal, manuskrip, foto, dan arsip langka yang terintegrasi dalam platform yang bernama Hollis. Nah, Harvard University juga menggunakan teknologi digitalisasi dan preservasi tingkat lanjut seperti buku langka, naskah kuno, dan arsip sejarah dipindai dengan peralatan resolusi tinggi untuk menjaga isi informasi tetap lestari tanpa merusak bahan aslinya. Dan perpustakaan Harvard University juga mempunyai reference department yang menyediakan konsultasi penelitian individu dan menjawab pertanyaan melalui email maupun obrolan chat. Selain itu, dan yang terakhir juga tidak kalah penting, yaitu study area-nya yang sangat banyak, mempunyai 500 kursi dan juga 7 ruang belajar kelompok. Nah, di studi area ini dibuka 24 jam. Materi yang ke-13 ada kerjasama perpustakaan dengan stakeholder. Nah, kerjasama perpustakaan dengan stakeholder adalah kolaborasi antara perpustakaan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau disebut juga stakeholder untuk meningkatkan layanan, koleksi, literasi, dan dampak sosial perpustakaan. Nah, siapa aja sih stakeholder itu? Nah, stakeholder sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal diisi oleh pustakawan, pengelola, dan juga pengguna. Sedangkan stakeholder eksternal ada pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan juga media. Nah, saya ambil contoh perpustakaan bekerja sama dengan pemerintah, yaitu bentuk implementasinya seperti Perpusnas memberi 1000 eksemplar buku bacaan ke perpustakaan daerah. Materi ke-14 ada profesi program studi ilmu perpustakaan. Nah, lulusan program studi ilmu perpustakaan memiliki prospek profesi yang sangat luas dan tidak terbatas hanya pada profesi menjadi pustakawan. Nah, tentu saja profesi utamanya yaitu menjadi pustakawan. Pustakawan sendiri yaitu tenaga profesional yang mengelola koleksi informasi, melayani kebutuhan informasi pemustaka, serta mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pustakawan dapat bekerja di berbagai jenis perpustakaan seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Selain menjadi pustakawan, lulusan prodi ilmu perpustakaan juga dapat berprofesi sebagai arsiparis. Arsiparis bertugas mengelola arsip dinamis dan statis mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip agar informasi penting tetap terjaga dan mudah diakses. Profesi ini banyak dibutuhkan di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun perusahaan swasta yang memiliki dokumen dan arsip penting.
Profesi lain yang relevan adalah dokumen controller atau pengelola dokumen, yang fokus pada pengaturan, pengklasifikasian, dan pengendalian dokumen organisasi agar sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Nah, lulusan ilmu perpustakaan juga dapat bekerja sebagai information specialist, yaitu tenaga ahli yang membantu pengguna dalam menelusur dan menganalisis dan menyajikan informasi secara tepat dan akurat, terutama di lembaga riset, perusahaan, atau organisasi berbasis pengetahuan. Di era digital ini, prodi lulusan ilmu perpustakaan juga berpeluang menjadi pengelola repositori digital, pengelola data, atau content manager yang bertugas mengelola informasi digital, database, dan konten berbasis web. Dan materi yang ke-15 ada hak cipta, sensor informasi, dan hoax. Hak cipta yaitu hak eksklusif otomatis yang memiliki pencipta atas karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata dengan hak penuh, namun tetap mengikuti batasan hukum. Contoh pelanggaran hak cipta sendiri yaitu penjualan buku bajakan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Sensor informasi yaitu penghapusan atau penutupan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan terutama terkait pelanggaran hak cipta dalam media digital. Contoh pelanggarannya yaitu mengakses web yang terblokir dengan VPN dan membuat salinan dari karya film yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dan yang terakhir, hoax, yaitu penyebaran informasi palsu yang sering terjadi ketika seseorang menggunakan karya orang lain tanpa izin, misalnya memasukkan dokumen foto atau video kemudian menyebarkannya sebagai berita bohong. Contoh pelanggarannya yaitu menyebarkan konten hasil bajakan. Dan materi yang terakhir ada masyarakat informasi. Masyarakat informasi sendiri adalah masyarakat yang dimana penciptaan, distribusi, dan penggunaan informasi melainkan peran sentral dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat adanya masyarakat informasi yaitu akses pengetahuan lebih merata, efisiensi kerja dan layanan, peluang inovasi dan ekonomi baru, serta keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Tantangan adanya masyarakat informasi sendiri yaitu meluasnya kesenjangan digital, perbedaan akses teknologi antara kelompok masyarakat, menciptakan ketidaksetaraan, kelebihan dan salah informasi, dan yang terakhir, sulit membedakan data yang akurat karena misinformasi akibat volume data yang masif. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.